Karena impact-nya kita organisasi kan banyak kan banget. Bertemu dengan orang-orang baru, kita tahu mereka karakter orang kayak gimana, kebutuhan mereka apa. Kan. Saya penuhi kebutuhannya. Oh, itu yang paling penting. Kayak gitu sih sebenarnya. Halo teman-teman mahasiswa FEB UM, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Aku ucapin selamat datang di podcast kita kali ini, yaitu Bincang Bisnis Bareng Alumni, di mana podcast kali ini adalah collab dari agenda Departemen BMP, yaitu Business Talk, dengan Departemen EKK, yaitu Sapa Alumni. Nah, sebelum lebih lanjut, kita kenalan dulu ya. Halo semuanya, kenalin aku Angel yang akan menemani teman-teman di agenda kita kali ini. Bentar, sebelum dilanjut, aku mau minum dulu ya guys, karena aku seret nih. Jadi, sepertinya kelihatan nggak ya? Ini minuman yang aku minum kali ini. Bentar. Ada. Jadi, minuman kali ini dari Teman Sejati Kopi. Sebenarnya warna aslinya tuh bukan warna ungu, ini ungu ya guys, bukan warna ungu. Cuman karena udah kecampur di perjalanan, jadi kekocok, akhirnya warnanya kayak gini. Nah, minuman yang aku minum kali ini adalah mix berry dari Teman Sejati Kopi yang bisa teman-teman order di e-commerce terdekat kayak Shopee, GoFood, Grab, dan lain-lain yang biasa kalian pakai. Nah, ngomong-ngomong soal Teman Sejati Kopi, guest star kita kali ini, bintang tamu spesial kita kali ini adalah owner dari Teman Sejati Kopi. Penasaran siapa? Langsung aja yuk kita panggil. Halo Kak Masud. Halo Kak Angel. Oke, jadi Kak, di agenda kita kali ini kan kita akan ngebahas soal bisnis. Jadi sebagai alumni dari FEB, terutama khususnya dari Departemen EKP ya Kak? Ya betul, Departemen EKP. Nah, di mana Kak Masud ini adalah owner dari beberapa bisnis. Jadi bisnis Kak Masud ini nggak cuma Teman Sejati Kopi teman-teman. Ada lagi Sambal Paru Kraton dan sebagai co-founder dari Padrans Roti Bakar Premium. Padrans Roti Bakar Premium. P3 ya Kak bisnisnya? Kalau untuk sekarang, jadi sebenarnya kalau untuk run bisnisnya ya, kita sekarang run di 5 bisnis. Teman kita jadikan satu holding namanya Teman Sejati Group. Kayak gitu. Jadi nama grupnya Teman Sejati Group ada 5 bisnis. Jadi aku 2 nyebutinnya. 3. Lagi apa Kak? Ada Martabak Las Vegas, terus kita ada namanya Pasuruan Mango Fresh. Ini baru banget tahun ini kayak gitu. Martabak Las Vegas ada di Malang? Sempat ada di Malang, cuman yang di Malang kita tutup dulu karena dampak pandemi kemarin. Kayak gitu. Ya insya Allah sih mau running kembali. Kita tunggu ya guys. Siap. Nah, tadi kan kesibukannya aku dengar dari 5 ini berarti baru bisnis ya Kak? Ada lagi nggak Kak selain bisnis yang tadi? Kalau untuk kegiatan sih lebih banyak ke hobi ya. Jadi saya suka olahraga, saya suka main bola. Ada beberapa hobi-hobi yang lebih ke entertain, relasi seperti golf, seperti itu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Kalau untuk kegiatan lain, saya juga aktif di beberapa komunitas organisasi yang tujuannya untuk mendukung, mensupport kegiatan usaha, relasi, networking, dan untuk kedepannya lebih baik. Kayak gitu. Berarti semua kesibukannya berkesinambungan ya Kak? Ya, sebenarnya nyambung semua sih sebenarnya. Ada tujuannya. Tujuannya apa tujuannya? Sepertinya ke bisnis lagi. Relasi lagi. Tadi kan yang mango apa tadi Kak? Pasuruan Mango Fresh. Pasuruan Mango Fresh. Itu berarti kan kalau yang lain kan tadi makanannya lebih kayak ke makanan yang junk food ya. Kalau ini berarti buah-buahan atau dikelola lagi. Jadi gini sebenarnya sih, sedikit cerita ya, flashback ya. Jadi historinya Pasuruan Mango Fresh itu, jadi di Pasuruan itu ada buah mangga kan. Jadi buah khas Pasuruan. Di mana Pasuruan produksi mangganya cukup melimpah, banyak banget. Selama ini mereka itu biasanya kalau lagi panen, cuman dijual ke pasar besar, ke Tengkulak, dikirim gitu dalam bentuk buah. Nah, Pasuruan sendiri belum punya oleh-oleh khas sendiri. Nah, bisa tanya ke teman-teman, kalau punya teman Pasuruan mesti tanya aja, Pasuruan tuh khasnya apa? Masih mereka bingung. Nah, bingung kan? Tapi kalau buahnya mangga, kalau Malang kan apel. Nah, dari situ ketika saya waktu itu main ke Batu, di Malang itu punya namanya olahan buah kan. Ada sari apel, cuka apel. Nah, itu nanti kita akan launching di situ.
Jadi kan kita olah Kalau Malang apel berarti kalau Pasuruan Minggu. minggu. Berarti kapan-kapan bisa dibawa ya kak? Bisa, ini lagi kita masih, ini kita akhir tahun ini kita panen pertama kali. Cuman kita masih belum olah, kita masih pelajari dulu. Jadi kita masih jual dalam bentuk buah dulu. Insya Allah mulai tahun depan ini membutuhkan suntikan dana juga investasi. Kalau mungkin teman-teman ada yang berminat untuk Bisa. industri pengolahan bisa kerjasama kayak gitu aja sih. Berarti bener-bener baru banget ya kak? Baru banget. Tadi aku udah ngomongin yang Mango, sekarang aku mau ngomongin ini, Teman Sejati Kopi. Oke. Kan kalau dilihat-lihat, ini cabangnya udah banyak ya kak? Sebelum pandemi kita udah running 4. Oh ada 4 Iya. malah. Dampak pandemi kita bertahan 1, survive 1 kayak gitu. Gimana ya coba kalau Yang survive kita di Suhat aja sekarang. itu bentuknya outlet atau ada bisa dipakai buat nongkrong juga? Jadi gini, karena di awal kita konsep bisnisnya untuk teman saya itu lebih ke coffee to go ya. Jadi kita memprioritaskan kita bisa melayani customer melalui pembelian lewat Ya. marketplace, lewat online delivery kayak gitu. Makanya kebanyakan konsep kita lebih ke coffee to go. Cuman kalau untuk nongkrong bisa juga sih, cuman kapasitasnya terbatas kayak gitu. Kalau untuk itu kan Teman Sejati Kopi, sama juga tadi sama yang saya bilang sama bapak. Iya, jadi untuk F&B kita untuk saat ini memang fokus di to go. Jadi maupun makanan ringan, makanan berat akan kita konsep untuk online delivery. Kenapa kok kita masuk ke online delivery? Pertama karena dari sumber daya yang kami miliki. Jadi pertama dari pemodalan dan segala macam. Terus kita melihat peluang nih, ini peluangnya besar nih. Dengan modal seminim-minimnya kita bisa jual semaksimal-maksimalnya kan, kayak gitu kan. Maksimalkan teknologi lah kayak gitu. Ya, kayak berarti kalau untuk nongkrong bisa agak nggak bisa ngajak rame-rame ya, Betul, se-RW, paling circle masing-masing bisa ya. Betul. Jadi teman-teman, ngomongin soal Teman Sejati Kopi ini, ternyata Teman Sejati Kopi ini juga telah bermitra sama BEM ya kak? Betul. Udah berapa tahun kak? Ini Berapa tahun ya? Tahun ke 2-3 tahun mungkin ya. Udah lama 2 tahun kayaknya, ya. Tahun kedua. Jadi buat teman-teman mahasiswa FEBUM yang ingin beli Teman Sejati Kopi langsung di outlet yang ada di Suhat, kalian bisa langsung tunjukin KTM kalian. Kalau KTM kalian mahasiswa FEB, kalian bisa dapat penawaran-penawaran menarik. Ingat nggak kak? Kira-kira penawarannya? Sebenarnya terlalu banyak penawaran. Saya jadi cuman sebenarnya penawarannya untuk teman-teman FEBUM bisa datang langsung. Kalau mau beli langsung ya bisa menunjukkan KTM, saya dapat diskon 10% sampai 20%. Ada potongan. Ya, untuk mahasiswa baru FEBUM kita ada program promo maba namanya, buy one get one. Wow, Nah, gitu. dari kapan? Dari bulan ini, dari tanggal 1 sampai 31 Oktober nanti, 2 bulan. Bulan depan ya? Ya, tinggal tunjukin KTM aja. Tapi kan maba tuh kayaknya belum foto KTM. Siakat ada kan ya? Oh iya, Lagi siakat bisa. KTM sementara. Iya, boleh Itu bisa. guys, ngotot buat temen-temen yang tinggal di sekitar Suhat, langsung aja gas karena dapat potongan yang menarik. Apalagi buat maba buy one get one. Kan tadi nama bisnis kita ngebahas ini ya kak, untuk bisnis Teman Sejati Kopi. Namanya Teman Sejati Kopi. Ada yang menarik nggak sih kak dari filosofinya mungkin, atau kenapa nih bisa memilih nama Teman Sejati Kopi dan kenapa milih kopi gitu bisnisnya? Kayak kering ya iya, teman. Kayak promo juga. minum dulu enak ya. Dulu boleh kak. Kalau pas dahaga. Bener keras seger guys, Iya, ini seger beneran banget. seger kok minumannya. Apalagi agak panas gini kan ya, cuacanya cocok banget. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong minumannya kan tadi udah dijelasin, nggak cuma minuman bersoda kayak gini, ada kopi, teh, sama bahkan ada tus juga. Iya, ada tus juga, kita ada tus juga, menutus. Untuk Teman Sejati sendiri ya. Jadi waktu itu kita Teman Sejati itu running di akhir 2019 ya. Ya, kita juga baru anniversary yang ke-3 tahun. Alhamdulillah nggak kerasa. Yang terhitung 1 tahun ya, 2 tahunnya nggak terhitung. Terus skip pandemi. Jadi benar-benar. Jadi sebenarnya kenapa kok Teman Sejati? Jadi ceritanya gini. Waktu itu kita mau running tuh di bulan Agustus kan. 2019. Saya bingung banget mau ngasih nama apa. Kebetulan saya punya ibu kan. Ibu saya itu lahirnya di tanggal 18 Agustus. Tahunnya saya lupa. Saya bingung kan. Kita kan jadi kenapa kok Teman Sejati? Karena teman itu akan datang dan pergi kecuali Teman Sejati. Nah, Teman Sejati bagi saya itu ibu saya. Makanya Teman Sejati Kopi sebenarnya saya dedikasikan untuk ibu saya. Kayak gitu. Makanya pembukaannya juga bertepatan dengan tanggal lahir ibu saya.
tadinya malah aku kira ini ada hubungannya sama kekasih gitu, karena kan teman sejati kopi mungkin dulu deketin cewek terus ada niatan modus-modus pakai kopi, ternyata karena itu. Karena kalau cewek kita kan kalau deket udah putusnya kan, berarti nggak sejati dong. Oh iya. Dan waktu itu juga waktu itu dan sekarang saya juga masih single, makanya belum punya teman sejati. Digode guys, sampai sekarang masih single. Oke kak, tadi kan disebutin karena namanya dari situ, karena namanya pakai karena ibu lah ya, gambarnya maksudnya. Kalau yang bikin kenapa kakak ingin bisnis kopi gitu, maksudnya mulai apa sih yang bikin kakak tertarik untuk memilih bisnis ini teman sejati kopi? Sebenarnya sih awalnya itu korban saya. Kenapa korban? Korban apa namanya? Korban kopi-kopian. Coffee shop brand. Jadi waktu itu kan namanya bisnis kan ada dua kan, bisnis yang sustain sama bisnis yang profitable. Bisnis profitable itu yang lagi naik-naiknya, ada waktunya kita akan turun. Kan satu korban di situ ceritanya itu. Jadi 2018-19 tuh kopi benar-benar lagi naik banget, naik daun banget. Waktu itu saya masih kerja masih karyawan sebenarnya. Saya karyawan di Gojek waktu itu. Terus saya kan handle-nya di GoFood kan. Ketika saya handle GoFood, saya lihat kok sekarang ini jualan kok aneh gitu kan. Maksudnya peluangnya kok banyak banget. Orang jualan gak harus punya booth, gak harus punya tempat, gak harus punya kafe. Bisa dari rumah. Yang penting ada tempatnya, ada dapurnya, dan bisa diakses sama driver. Nah, iseng-iseng sebenarnya waktu itu, kopi lagi rame, jualan kopi gitu. Sambil kerja, kan saya kerjanya kan mobile kan, gak harus ngantor kan. Jadi waktu itu saya masih ngekos di Malang. Jadi saya buka di situ, iseng dengan alat seadanya, packaging seadanya, masih pakai stiker dan lain-lain. Belum diseriusin lah. Iya. Kalau sama cewek kayak PDKT dulu. Belum diseriusin. Kayak gitu sih. Lah kok alhamdulillah momennya pas banget. Waktu itu online delivery emang lagi kenceng-kencengnya kan. Grab baru masuk kan waktu itu dengan promo yang gila-gilaannya dia. Saya masukin Grab, saya masukin GoFood, dan GoFood masih kenceng juga waktu itu. Kok hasilnya kok nggak sesuai ekspektasi ya kan? Maksudnya nggak sesuai ekspektasi ini positif ya. Akhirnya kok mengganggu pekerjaan juga kan. Akhirnya malah ke distract. Dari situ kita mutusin buat cari tempat buat buka. Ketika dibuka 1, 2, kok hasilnya kok menggiurkan waktu itu. Menggiurkan, akhirnya ya udah saya fokus di bisnis aja. Mungkin jalannya di situ kali. Berarti dilepas yang lebih ke Tadi kan kakak bilang kalau bikin sendiri ya kopinya awal. Berarti kakak ngeracik. Racik sendiri dulu awalnya. Sampai sekarang enggak? Kalau sekarang udah didelegasikan sih. Iya. Kalau sekarang saya ngeracik, saya nggak di sini sekarang. Iya, kan lagi tutup. Lagi tutup. Oh ya, bukanya jam berapa sih kak? Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Oh, jam 12 malam. Tiap hari atau everyday. Kira-kira ada rencana buat lanjut buka cabangnya? Ada, insya Allah. Kalau nggak akhir bulan ini, awal bulan depan. Ya. Sigura-gura. Dekat lumayan guys buat teman-teman UM yang punya kosan di situ tuh, ada yang terdekat. Sebenarnya itu didedikasikan untuk teman-teman UM kok sebenarnya. Kenapa nggak langsung deket sini aja kak? Deket mana? UM. Sebenarnya saya pengen di dalam kampus gitu. Ini nggak kode lagi. Iya, beneran ini aku nggak bisa jawab. Kita langsung ke sini aja ya. Nah tadi kan kakak juga sempat sebut di awal kalau kakak ikut banyak beberapa organisasi. Nah yang aku lihat dan aku tahu tuh ada sebagai ketua bidang 5HP BPC HIPMI Kota Malang dan ketua bidang UKM HPM Kota Malang. Bener kan ya? Betul. Nah aku penasaran lagi. Ini penasaran yang kesekian kalinya gimana cara kakak bagi waktu dengan organisasi, bisnis, dan kesibukan tadi hobi-hobi itu. Sebenarnya sih kalau untuk manajemen waktu saya belajarnya itu ketika waktu saya duduk seperti kakak di waktu di bangku kuliah. Itu yang bikin belajar. Ya, belajar di situ. Dulu saya waktu kuliah itu kan saya kerja, sempat jualan juga, organisasi juga. Kalau boleh jujur sebenarnya kuliah keteteran. Jadi kayak kuliah formalitas waktu itu. Aku mau bilang jangan dicontoh, tapi impact ke depannya gede. Gak semua gede. Tergantung ya. Tergantung. Sebenarnya kalau untuk belajar manajemen waktu dari mana? Dari situ. Dari situ saya belajar skala prioritas. Karena namanya kan ada penting mendesak, penting tidak mendesak, dan lain-lain. Dari situ saya belajar metakan. Berarti berawal dari kuliah ini? Dari kuliah. Berarti di kuliah tuh udah coba part-time? Sempet part-time, terus sempat buka usaha juga, sempat jualan juga, buka tutup kayak gitu. Sempat kerja juga, organisasi juga.
Gitu sih Kalau sama yang kuliah. bisnis di kuliah apa kak? Saya dulu macam-macam sih, pernah di F&B juga, non F&B juga pernah. Di F&B saya dulu seringnya tuh jualan dari bazar ke bazar. Buka stand. Dan banyak cerita menarik sih sebenarnya. Di depan FEB itu kan ada lah apa namanya kayak apa ya? Halaman ya. Halaman depan itu biasanya bikin bazar di situ. Emang nggak di nggak diusir? Atau pas event? Emang dari organisasi F-nya sendiri yang bikin dari BEM. Masa BEM mau diusir ya kali. Ada fasilitasnya. Jadi bazar memang ngisi di situ. Bazar. Nah, sering saya itu kalau ini jangan dicontoh ya, cuman off the record ya, nggak apa-apa ya. Udah saya kasih tahu karena udah lewat ya kan. Ini buat pacaran buat dosen-dosen juga. Jadi waktu itu kalau waktu jualan saya sering TA, sering banget TA. TA itu apa ya? Aku nggak tahu. Serius nggak tahu TA? Wah, mahasiswa teladan nih kayaknya. TA itu kayak terlalu absen gitu. Atau sekarang masih ada atau enggak ya? Oh, singkatan. Ya, singkatannya TA. Belum sih, misalkan bisa online kan. Misalnya. Kalaupun kita kan agak susah banget aksennya. Dulu ada namanya TA dulu. Nah kita punya jatah kan, 3 kali nggak masuk ya. Sampai sekarang masih sama ya. Nah itu ada TA juga. Karena 3 ini udah kepake semua kan, harus TA. Nah ada satu momen dosennya itu saya kenal banget. Karena organisasi lagi, balik lagi karena organisasi. Saya kenal banget dekat. Masuklah ke kelas saya. Tapi karena saya punya tanggung jawab di jualan ya kan, pilih mana ya? Jualan. Kalau saya waktu itu memilih jualan. Ditanya lah sama dosen saya, ini orangnya absen kok nggak ada, kemana? Nah ada teman saya yang nyebut itu Bu di depan lagi jualan, kayak gitu. Ya, sering banget kayak gitu waktu itu. Berarti udah mau ditandain dosen dari Ya udah ditandain dosen. Cuman saya terima kasih banget Bapak Ibu dosen yang dulu banget support. Terima kasih banget. Sebenarnya mereka kasih kesempatan, dikasih arahan juga, bimbingan. Kan sampai sekarang saya masih dekat sama beberapa dosen, masih membantu lah. Berkat beliau saya bisa sampai di titik ini sebenarnya. Ini sebenarnya antara mau minta maaf dari kelakuannya itu, tapi diselimuti dengan terima kasih ya. Tapi poinnya kan kita kan buat teman-teman juga ada titik sih. Kita punya tanggung jawab kuliah. Teman-teman punya kesibukan apapun di luar sana silahkan. Yang penting kuliahnya diselesaikan. Itu aja sih titiknya. Tepat waktu. Itu sih. Kan tadi kita udah bahas soal time manajemennya. Impact-nya buat bisnis kakak ada nggak sih jarak kerja ikut organisasi yang banyak itu, dan terutama di masa kuliah kemarin? Oke. Jadi gini sebenarnya. Kalau untuk impact banyak banget sebenarnya. Yang kalau misalkan disebutin itu saya juga masih bingung. Banyak saya terlalu saking banyaknya. Kayak mulai dari relasi, networking, knowledge, informasi. Kalau dari saya sendiri menyumbangkan untuk apa yang ada saya sekarang 1%, 90% dari organisasi dan yang lainnya sebenarnya. Dari dua orang tua, dari pada segala macam. Karena impactnya kita organisasi kan banyak kan banget. Bertemu dengan orang-orang baru, kita tahu mereka karakter orang kayak gimana, kebutuhan mereka apa. Saya penuhi kebutuhannya. Oh, itu yang paling penting. Kayak gitu sih sebenarnya. Tujuan dari. Oke, aku nangkepnya gini berarti ya, dari relasi diketahui kebutuhannya apa, kita penuhi melalui bisnis. Karena kita bisnis itu bukan hanya memenuhi kebutuhan pribadi ya dalam bentuk materi ataupun kebutuhan yang lain. Kita juga harus memenuhi kebutuhan orang lain. Poinnya kan di situ. Jadi tujuannya buat organisasi itu nggak cuma buat relasi loh, teman. Siapa tahu bisa ke bisnis, kita nggak tahu ke depannya gimana. Selain itu mungkin Kak, selain relasi. Relasi, networking, ya pasti informasi sih. Masih terus akan membawa kita kemana sebenarnya. Karena ada istilah kan gini kan, kalau kita kumpul sama orang jualan parfum, minimal kita keikut harum kan. Jadi kalau kita kumpul sama Hipmi, minimal kita jadi pengusaha muda sukses lah. Promosi, oke. Ya gitu, contoh ya gitu. Jadi ibaratnya gimana caranya kita kebawa ke ranah yang positif. Ya betul, bisa ikut komunitas yang sesuai lah. Sesuai dengan passion, sesuai dengan tujuan. Nah, apalagi kalau ikut BEM, keren banget sih. Oke. Jujur, saya belajar manajemen waktu, belajar manajemen sama orang. Kita kan sekarang kami di tim kan manage beberapa orang kan. Saya belajar banget ketika saya masuk organisasi di kampus. Gimana cara kita mengelola teman-teman, baik kita sebagai waktu masih anggota maupun sebagai ketua pelaksana atau apapun.
Situ banget sih pelajarannya. Kerasa banget. Mungkin kerasanya ketika udah lulus sih sebenarnya. Kalau kita masih kuliah mungkin nggak kerasa ya. Ngerasa kayak buang-buang waktu dan gimana. Iya benar-benar, kadang bagi beberapa orang ikut organisasi tuh ya ampun ngapain sih, jadi udah capek. Betul. Tapi ternyata impactnya gede setelah Gede banget. Karena kalau udah lulus, bener-bener impact yang kerasa yang benar-benar kita butuhin sebenarnya bukan hard skill kan, soft skill kan. Ya, kalau percuma kita pinter, ambis kuliah, kalau kita soft skillnya minim ya. Karena balik lagi kita kan makhluk sosial kan, kita akan kembali ke masyarakat. Kalau kita kembali ke masyarakat, ya soft skillnya. Kan tadi kita ngebahas filosofi, terus alasan cerita-cerita menarik, titik terendah dari ngerintis teman sejati kopi atau bisnis-bisnis yang lain ada nggak Kak? Oke, banyak titik terendah. Kayaknya yang paling berdampak tuh COVID sih. Yang paling kena COVID. Dari COVID saya sebenarnya awalnya saya mikirnya COVID itu musibah. awalnya. Awalnya mikir musibah. Kan ini awal, akhirnya apa nih? Berkah ternyata. Terus kenapa? Kita Jadi dengarkan gini. cerita menarik ini. COVID ya kan. Saya kan fokus untuk usaha kan, usaha. Udah nggak jadi karyawan lagi. Dimana kalau jadi karyawan kita punya penghasilan tetap kan. Saya udah nggak di Gojek itu 2020 pertengahan kalau nggak salah. Berarti pas COVID bener-bener lagi naik ya? Pokoknya COVID menjelang naik, belum naik banget. Waktu itu kita semua mikir COVID kan cuma sebentar kan. Nggak taunya 2 tahun kan. Alah mungkin sebentar ya udah. Dan waktu itu saya memutuskan untuk fokus usaha. Waktu itu udah running, penghasilan udah lumayan. Tiba-tiba COVID langsung memuncak. Semua langsung daring, WFH semua, apalagi Malang kan. Malang dari dulu terkenalnya kan market terbesarnya kan mahasiswa. Ketika mereka pulang, semua anjlok. Kerasa banget. Penghasilan pasti udah nggak ada ya kan. Terus tanggung jawab banyak kan, harus memenuhi itu, mulai dari sewa, gaji karyawan, segala macam lah yang harus dipenuhi. Bisnis awal tanggung jawab, bener-bener drop. Jadi kayak apa ya, pukulan telak yang sangat mendadak. Kalau orang bilang jackpot ya, tapi jackpot bukan hadiah. Ini malah yang jadi berkah. Nah, berkahnya gini, saya dulu itu kan waktu awal usaha kan saya nggak ikut apa-apa nih. Waktu kan masih kerja kan, fokus kerja sama usaha. Ketika saya memutuskan usaha, kena COVID, saya bingung. Akhirnya ketemu lah beberapa temen yang senasib seperjuangan kayak saya. Ketemu, ngobrol, segala macem. Oh ternyata saya nggak sendirian nih, banyak temen. Akhirnya saya belajar ke mereka, belajar gimana caranya adaptif, gimana caranya melihat peluang-peluang baru. Terus belajar banyak hal lah. Habis itu saya diajak ke Hikmi juga, akhirnya ketemu sama orang-orang yang udah ibaratnya pengalaman, terus emang ahli di bidangnya masing-masing. Nah dari situ saya mulai mikir, ternyata bisnis itu nggak sesimpel it's about money, ternyata nggak banyak banget ternyata. Itu saya berpikir. Terus kalau dulu saya kan mikirnya kan, kalau saya bisnis ya saya juga harus ikut kan, harus terjun, harus gini. Akhirnya apa? Berkembangnya lama akhirnya. Karena balik lagi, bisnis yang baik itu bisnis yang bisa didelegasikan kan. Sama kayak istilah pemimpin kan, pemimpin yang baik yang bisa mencetak pemimpin yang lain kan. Nah kalau saya kan bikin usaha, ya udah saya bikin usahanya, saya bentuk timnya, saya gimana caranya development people-nya ini, baru saya bisa running yang lain. Untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru, peluang-peluang baru kayak gitu sih. Itu ya saya dapetin di musibah kemarin kayak gitu. Berarti walaupun bisnisnya anjlok, tapi malah dapat teman-teman baru yang bantu ngembangin bisnis ya Kak? Iya, materi hilang tapi kita dapat sesuatu yang baru. Nggak mandang cuma satu sisi. Ya. Selain COVID ada nggak Kak? Sebelum COVID mungkin awal-awal? Sebenarnya sih hampir nggak semua sih, mungkin hampir teman-teman kalau berbisnis pasti kan banyak banget problem kan. Saya baru buka teman sejati itu baru sebulan, terus saya kemalingan. Wow. Di outlet. Jadi ini udah di luar kos ya. Ketika saya buka di luar, udah di kos sudah tutup nih, fokus di luar di outlet. Baru buka sebulan saya kemalingan, ludes. Itu duit pengen Semua alat, duit segala macam. Ya dari situ. Itu sih momen kayak berhenti, enak kerja aja sih. Oh udah sempet kayak gitu? Wow udah besar banget. Udah aku tak kerja aja gini, bisnis capek segala macam. Habis itu sebenarnya kalau ditanya alasan untuk berhenti bisnis, banyak banget alasannya. Sebenarnya ada ya. Banyak banget. Apalagi pas pandemi kemarin. Pengen kerja lagi. Tapi akhirnya apa nih mungkin aku nggak kayak aku harus bisa di sini ya. Motivasi apa untuk bertahan di sini? Ada something yang aku dapetin di bisnis tapi nggak bisa aku dapetin di pekerjaan. Bermanfaat bagi banyak orang. Kalau aku karyawan mungkin aku bermanfaat untuk beberapa orang dan perusahaan ya kan.
Tapi kalau kami bisnis itu ada banyak dampak sosial juga dapat, dampak ke diri sendiri juga dapat, pengembangan diri sendiri juga lebih dapat, begitu. Sama fleksibilitas waktu itu yang nggak didapetin di tempat lain kayak gitu kan. Kalian punya sendiri. Ya, baik dulu mikirnya kalau kita usaha kita bisa kemana-mana. Ternyata sebaliknya, kalau kita usaha 24 jam nggak bisa kemana-mana. Itu sih mungkin yang teman-teman nggak mikir ya. Sampai sekarang pun banyak banget masalah. Hampir tiap hari sih ada masalah pasti. Iya. Kan manusia nggak luput dari problem. Iya. Apa yang mungkin baru-baru ini terjadi terus akhirnya bisa coba untuk menyelesaikan, ada nggak Kak? Kalau untuk akhir ini sih lebih ke teknis ya, teknis kayak gitu sih. Di semua usaha? Iya, semua usaha kita pasti terus mikir kan. Ini kedepannya mau dibawa kemana, ini mau kemana, biar nggak stuck terus kan. Karena kita untuk kalau usaha nggak kerja sendirian dan nggak kerja untuk diri sendiri kan. Harus banyak yang harus dikembangin, harus ke ini itu. Itu sih lebih ke teknis ya. Sebelum kita lanjut ke segmen yang terakhir, gimana sih Kak? Tadi kan aku sebenarnya kalau aku dengar tuh udah banyak kan motivasi kita untuk bertahan. Aku mau nanya motivasi untuk memulai bisnis. Oke. Dari Kakak sebagai pebisnis. Bukan motivasi sih sebenarnya, lebih ke aksi sih ya. Kalau terlalu banyak motivasi kita nggak mulai-mulai. Oh iya, kebanyakan ini doang, teori doang. Terlalu planning segala macam, dimulai aja dulu. Karena sesuatu kadang kita itu terlalu overthinking terhadap sesuatu. Ya nggak sih, kita belum melakukan sesuatu udah jauh, udah banyak banget, udah terlalu rumit lah. Padahal ketika kita mulai belum tentu kejadian. Gitu. Lebih parah malah. Enggak ada Jadi bagus kayak gitu sih. Sebenarnya sih ya kayak slogannya Tokopedia sih, mulai aja dulu. Oh iya. Ya, nanti dimulai apapun. Tapi bedanya gini, kalau kita baru memulai bisnis itu kalau bisa dimulai aja dulu, apapun itu dimulai dulu. Tapi kalau untuk membangun bisnis, mindsetnya harus berubah. Apa jadinya? Banyak riset. Oh. Ya, nggak bisa asal mulai kayak gitu. Kan tadi kalau bisnis mulai aja dulu, kita bisa modal kan, problem lah. Itu gimana tuh cara yakinin kalau duit kita segini tuh cukup kok gitu? Ini kita disclaimer ya, kita ngobrol usia di bawah 25 tahun ya kan. Kita masih muda, masih produktif. Kalau saya dulu mikirnya sih simpel ini. Saya masih muda, saya masih produktif, saya mulai aja. Kalau gagal saya bisa kerja lagi, bisa cari uang lagi. Kayak gitu. Saya belum menikah, nggak ada tanggungan, kayak gitu kan. Tapi kalau udah 25 tahun ke atas itu udah beda pasti mikirnya kan. Pengetahuan segala macam. Nah selama teman-teman punya privilege masih muda, dimulai banyakin pengalaman kayak gitu. Pokoknya di bawah usia 30 tahun intinya. Makanya jangan takut buat nyoba hal baru lah. Jangan takut sama baru. Karena semua ada risiko. Nggak ada di dunia ini risiko. Kita hidup ada risiko. Bahkan kita duduk di sini sekarang ada risiko ya. Tiba-tiba patah bawahnya kan jatuh ya risiko gitu. Jadi kalau daripada ngambil risiko yang kecil, sekali aja lebih gede kan. Sama-sama risiko. Oke, berarti berani ngambil risiko dulu aja ya. Perusahaan ke depannya tuh pasti akan ada jawabannya. Pasti ada. Pasti Tuhan tuh ya nggak mungkin tidur ya. Pasti akan ngasih kan. Kalaupun ada cobaan, tadi kan Kakak aja bisa ngeliat berkahnya. Jadi pasti bisa dilaluin lah. Meskipun awalnya ngeliatnya musibah ya. Walaupun awalnya kayak aduh gini banget sih, tapi kan endingnya thanks loh. Happy ending. Iya, amin. Amin. Kalau lamnya Raja Padua ya. Request lo teman-teman ini lo materinya lo nanya. Kan kalau di TikTok kan kayak gitu kan. Kalau lamnya Raja Padua. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tadi bisnis teman-teman. Jadi buat teman-teman mahasiswa FEB khususnya yang punya bisnis, bisa banget untuk ikutan KWUDes, di mana ini adalah agenda dari BEM FEB untuk mempromosikan bisnis teman-teman melalui akun Instagram BEM FEB dan lapak FEB. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis bisa aja langsung join di situ untuk dipromosikan bisnisnya. Tenang aja guys, itu viewersnya udah banyak banget, jadi kan nggak salah lagu lagi. Sebelum kita tutup ya Kak, kira-kira ada sepatah dua kata mungkin yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman mahasiswa FEB? Kebanyakan para teman-teman usaha itu kan mikirnya kalau kita usaha bakalan naik terus, kalau turun terus. Padahal kenyataannya enggak, usaha itu kan dinamis kan, naik turun. Jadi if you must come up, you must come down. Jadi akan ada naik turun. But if you must come down, you must come back up, kayak gitu. Noted ilmu rakyat. Bisa diulang? Skripnya di mana skripnya?
Ya kalau terus pasti bisa naik lagi. Bisa naik lagi pasti. Pasti. Optimis ya, insya Allah pasti. Optimis guys, itu kuncinya. Pasti ada jalan. Oke deh, aku mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada Kak Masud karena sudah hadir menemani kita di podcast kita kali ini. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa FEBUM yang telah mendengarkan podcast kita sampai akhir. Nah, sebelum kita menutup, tadi kan udah banyak banget nih yang disampaikan sama Kak Masud, terutama manfaat buat teman-teman mahasiswa FEB yang ingin menjalani bisnis. Ada banyak sampai aku gak inget, intinya tuh optimis. Terus bisa dicoba, jangan takut untuk mencoba hal baru. Ambil resiko yang ada, nggak usah mikir ke depannya kayak gimana. Coba aja dulu, pasti akan ada jalannya apapun itu nanti. Itu tadi dua yang paling aku ingat sih. Sama ada satu lagi sebenarnya, tapi lupa, intinya dua itu yang paling penting. Optimis sama dicoba, berani ambil resiko. Itu aja yang ingin aku sampaikan pada hari ini. Kami juga mohon maaf apabila banyak kata dan kalimat atau tindakan kita yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di agenda BEM FEBUM selanjutnya. Dadah!